Ya. Ini cuma ada bening. Kalau ini kan agak abu bening ya di dalam. Iya, cuman bintik bening ya. ROP itu sebenarnya segitu. Bintik bening putih di tengah. Ya, bukan gelap ya. Kalau gelap itu kan katarak. Maksudnya tebel itu katarak. Kalau bening itu ya benar, itu tanda-tanda dari ROP. Makanya saya selalu bilang, ya bukannya saya sombong, sok paling hebat atau bagaimana, enggak. Karena saya tahu caranya, medianya pun saya bikin sendiri. Ya. Dan itu pun bukan tangan kepintaran saya, terus saya yang ngeracik, itu bukan. Ya tiba-tiba Tuhan kasih, kalau sekarang suruh ngulang lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Mau kamu hipnotis saya nggak mungkin bisa jawab. Kenapa? Nggak tahu. Oh tiba-tiba Tuhan bilang ini bikin ini, bikin jadi, selesai jadi, bagus. Diulang lagi, nggak bisa. Makanya target saya 250.000 orang, sesuai medianya habis, selesai buyar. Pensiun saya. Cukup, enough. Sisanya waktu ini kamu habiskan untuk menikmati masa hidup kamu di dunia ini. Selanjutnya ikut saya di heaven. Seperti itu. Dan saya ngumpulin harta di dunia ini kapan teh? Mati juga nggak saya bawa. Makanya saya mengabdikan diri saya. Sampai 250.000 orang selesai saya obatin, baru pensiun. Sementara baru 55.000 orang. Untung. Oh, kenapa? Ya, masih 250. Iya. Masih banyak yang belum diobatin. Maksudnya belum sampai 250.000 dari sini. Oh, gitu. Lebih awal ya. Iya, tahu lebih awal. Tapi jangan keliru ya. Saya pernah ngomong di YouTube saya. Orang yang berpikirannya positif, ya. Saya bilang apa? Ini bukan medis, ini bukan magic, ini adalah kekuatan dari berbagi. Contoh, beberapa pasien yang sering berbagi, kayak Pak Halim yang glukoma sudah dibilang 4 dokter bahkan profesor sudah bilang nggak fungsi, sekarang bisa sembuh 100%. Saya bilang tadi apa? Anaknya sampai kesaksian di gereja. Dan beritanya sudah kemana-mana melalui poster, melalui tempel di apotek, ke salon kecantikan mana-mana ya, posternya Pak Halim ada itu yang sampai naik Grab pun, tukang Grabnya pun dikasih tahu hari ini sembuh. Sampai lagi Pak Agus, tetangganya yang katarak pun langsung diajak di mobilnya dia, yang awalnya 2 tahun dia nggak berani nyetir mobil, retinanya lobang, ada hitam-hitam, sudah dibilang nggak bisa sembuh, tidur yang banyak, jangan kena matahari. Datang ke 7 sudah nyetir mobil sendiri. Ya, siapa lagi? Duti yang birunya kayak bapak ini awal mulanya. Ya, sekarang bisa renang, bisa masak, nggak cuma mata, awalnya lumpuh juga. Jadi buta sama lumpuh, di center sama kayak bapak ini nggak tembus. Sekarang bisa aktivitas, ada di YouTube saya 2 tahun yang lalu. Ya, jadi berobat awalnya 2 tahun yang lalu ada di YouTube saya. Siapa lagi? Orang-orang yang mau berbagi, sembuhnya jauh lebih cepat. Tapi Pak, saya malu Pak, anak saya jangan diekspos anak saya. Siapa yang ekspos anak Anda? Saya cuma ngekspos penyakitnya ini bahwa bisa disembuhkan. Betul nggak? Bapak Ibu nggak perlu malu, ini bukan kutukan, ini bukan karma. Ini adalah medis, di mana lahirnya prematur, terus dimasukkan inkubator, dikasih oksigen, tekanan dari oksigen itu yang menghantam mata. Jadi ini bukan kutukan, ini bukan karma. Seperti yang ibunya Alessa itu dibilang karma ibunya karena apa? Bukan. Bahkan dibenarkan dengan seorang dokter yang anaknya RP tadi itu, yang dari Tangerang, dia bilang seperti itu. Yang nggak ada tindakan antara milih menyelamatkan nyawanya atau ngorbanin matanya, tanda kutip loh ya. Makanya 70% anak yang lahirnya prematur itu dipastikan menderita ROP. 70% loh ya, lebih dari 50% saya bilang. Ya, cuman yang tahu Mas Lim cuman berapa persennya. Termasuk glukoma ini, menurut data yang di TV kemarin dari kementerian katanya itu yang sempat masuk TV ya, itu bilang ada 76 juta orang menderita glukoma. Nah itu atau itu di Indonesia apa sampai luar negeri hitung juga saya nggak tahu. Tapi kalau cuma di Indonesia berarti 1 dari 4 orang itu menderita glukoma. Dan
Sampai hari ini bilangnya apa? Dari diabetes. Bukan. Bukan. Itu hanya tanda kutip seperti saya bilang tadi, ketidakmampuan seseorang atau ketidaktahuan seseorang sehingga menyalahkan pasiennya. Sebetulnya yang salah siapa? Yang ngasih resep. Saya bilang, saya berani tantang di YouTube saya. Kenapa? Logikanya gini, pasien datang, kondisinya kan memang sudah kabur-kabur matanya, betul? Nah, saat itu kan minta bantuan, bukannya tambah jelas tapi tambah nggak kelihatan. Seperti Bapak ini yang dialami, betul nggak? Ini real ya, ada orangnya langsung, bukan kata saya aja ya. Bukan asal nuduh tanpa bukti. Ini saksinya, ada buktinya orangnya, ada, oke? Betul seperti itu? Oke. Pertanyaannya, sudah jelas-jelas di Google menyatakan bahwa glukoma tidak bisa sembuhkan. Tadi kita dengar semua, betul? Nah, kok berani buka resep? Kok berani operasi? Yang jelas-jelas operasi itu tidak akan menambah sedikit pun penglihatan. Biar saya agak frontal sedikit, biar tahu masyarakat ini nggak dibodohi, dalam arti nggak sampai jadi korban. Saya yakin Bapak Ibu yang datang ke sini, semua medis sudah angkat tangan, betul nggak? Iya. Betul nggak? Tanda kutip bahkan beberapa sudah jadi korban, betul nggak? Betul nggak? Kok betul, Bu? Iya, meskipun dokter nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Oke. Angkat tangan. Angkat tangan. Bapaknya ini benar nggak jadi korban waktu itu? Kayak angkat tangan. Glukoma itu. Tentu profesor. Bahkan profesor ya. Mas Lim nggak lebih hebat dari profesor itu, enggak. Mas Lim nggak lebih hebat dari siapapun dokter seluruh dunia, enggak. Cuman saya bilang dokter seluruh dunia nggak akan bisa menyembuhkan mata glukoma dan anak ROP. Ya, seperti ini nggak akan bisa. Diganti bola mata pun nggak akan bisa. Loh, kenapa kok Mas Lim bisa? Apa Mas Lim yang paling jago, paling hebat? Enggak, karena Mas Lim cuma tahu caranya. Kalau tahu caranya kan bisa. Kalau nggak tahu caranya, makanya jangan coba-coba, malah tambah fatal. Ya, saya umpamakan saya pakai bahasa awam yang gampang di. Kalau Anda bukan tukang servis TV, jangan coba-coba nyervis TV. Tambah rusak. Konslet semua tambah. Betul nggak? Tambah rusak. Itu saya kasih bahasa awamnya aja. Kabel lampu ini nggak nyala sudah berapa, ada setahun lebih. Sampai hari ini tetap nggak nyala. Kenapa? Saya bukan ahlinya betulin lampu. Bukan berarti lampu ini saya irit nggak nyalakan nyala. Kalau ini nyala loh. Ya, depan nyala. Ya, ini loh. Saya cek dua-duanya tetap yang nyala cuma ini. Ini nggak nyala, kenapa? Saya bukan ahlinya kabel, bukan ahlinya lampu. Makanya saya nggak akan betulin. Saya ganti bola lampu aja nggak nyala, udah saya tinggal. Kalau saya coba otak-otik, tambah konslet kebakaran, saya yang kesetrum malah. Ya. Nah, tapi kalau pasien yang diotek-otek, pasien yang jadi korban, rusak ya wis Kak. Sekarang sudah 30 menit. Tadi kan di awal saya bilang apa? Nanti kita saksikan sama-sama. Betul nggak? Oke, kita tes. Pak, dites ya. Bayangan dulu Pak, coba tangan ditaruh depan. Yang dirasakan apa? Ada ya. Iya. Adanya gimana maksudnya? Ya, ya terasa gitu. Enggak, tadi kan ada. Iya. Kalau sekarang bagaimana? Ya, apa saya kan wawasannya itu agak luas. Wawasannya agak luas. Warnanya tadi gelap, sekarang terang gitu ta. Iya. Ininya tadi sakit. Udah. Tadi ininya sakit kayak kenger gitu, sekarang enggak. Jadi rasa sakitnya sudah hilang. Jadi kayak kalau dia Apa yang dirasakan? Boleh cerita dah? Rasanya jadi kayak tumor otak itu loh. tumor Atau ya kanker otak. Kok bisa tumor otak kan? Ya kayak sakit terus gitu loh toh. sakit terus. Saya bukan dokter. Kalau dokter sudah percuma sampai ke sini. Sakit terus ya. Iya maksudnya. Nah, terus? Ya kayak itu nggak pernah hilang gitu. Sekarang hilang. Lu kok aneh, nggak diapa-apain, cuma jangan mata itu. Tadi kan nggak cerita. Iya sampai ke sini kalau apa sakitnya itu sini Nah. udah enggak Nggak, ini kan yang diobatin mata. Matanya gimana sekarang? entengan. Enteng. Iya. Untuk penglihatan gimana? Coba tangan jarinya di arah depan. Nah. Belum nampak tapi
bisa bayang. Tadi kan nggak bisa. Berarti kan nggak kelihatan bayangannya. Tadi diletak ya. Ada perubahan. Iya, Tadi diletak. Tadi kan Ini- harus yang besar. ini Sekarang nggak bisa. jarinya sudah kelihatan Sekarang bayangannya. bisa. Cuman ya betul ya. Oke, sekarang kita center ya, boleh ikut kaki ya. Nah, inilah birunya beda sama yang tadi ya. Ya, tadi kan membesar, sekarang udah mulai terkumpul kecil ya. Paham ya? Iya. Nah, ini. Ya. Nanti kalau lebih kecil Oh, lagi. ini gampang dong. Bisa Gampang. lihat ya? Iya lah. Betul ya? Ya kayak duty itu. Iya. Ya. 30 menit. Saya berarti belum ngomong apa-apa ya. Betul yang terjadi ya. Dipastikan langsung ada perubahan. Dengan begini, ini perlu disaksikan atau diceritakan ke orang-orang Iya. enggak? Tetangga saya juga ada. Kalau mau cepat seperti itu. Iya. Nah, saya bilang lagi, ini bukan medis, ini bukan magic, ini adalah kesembuhan dari berbagi. Seperti saya bilang orang-orang sebelumnya, termasuk Tuti pun yang seperti ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin banyak orang diberitakan kesembuhannya ini, semakin banyak orang ikut berobat ke sini, semakin cepat sembuhnya. Tapi ada juga orang berpikir kayak Ibu tadi, berapa? 250.000 orang, sekarang berapa? 55.000 orang. Oh, berarti kurang sekitar 199 ya, pokoknya sekian. Nah, kalau saya ngasih tahu orang, suami saya belum sembuh, nanti kuotanya terbatas, akhirnya nggak dapat jatah. Orang yang berpikiran seperti itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Stroke, malah nggak bisa ke sini. Ada yang terjadi seperti itu. Lihat di YouTube saya. Ya, untung sebulan kemudian sembuh. Akhirnya saya bilang, Pak, ini bukan saya ngomong. Kenapa kok Anda stroke? Karena Anda tidak mau berbagi, kesembuhan mau dipek dewi. Hanya untuk istrinya, dia dan kakak iparnya. Itu salah. Tapi apa yang terjadi bagi orang beberapa yang selalu cerita kayak Duti, hari ini bisa aktivitas normal, ya, walaupun awalnya kayak bapak ini. Ya. Jadi jangan bilang Mas Lim akan pensiun 2-3 tahun lagi. Jangan bilang Mas Lim jangan pensiun dulu. Ya. Mas Lim jangan pensiun dulu. Salah. Sebelum Mas Lim pensiun, percayalah anak Bapak Ibu sudah sembuh, suami Ibu sudah sembuh, anaknya juga sudah sembuh, Ibu sendiri sembuh. Itu yang benar. Jangan bilang Mas Lim jangan pensiun dulu, jangan. Pensiun dan tidaknya Mas Lim sudah disetting, sudah diatur. Dan apa kata Tuhan? Saya kepinginnya pensiun 2-3 tahun lagi. Dengan apa? Dengan adanya kampanye. Begitu kampanye, orang kan ngumpulin massa. Milih mana? Dikasih uang 1 juta, 1 juta, atau dengan mata terang, cuman 1 orang tapi sembuh langsung, mata terang ya. Terang aja lah, nggak usah langsung sembuh. Dikasih mata terang apa uang 1 juta, Pak? Milih mana, Pak? Mata terang. Otomatis kalau suaminya sembuh, istrinya ikut milih nggak? Apa enggak 2 periode kalau sudah jadi dana yang dipakai dana APBD daerah, bukan uangnya pribadi dia lagi. Kalau ada 3 deh. Kalau boleh. Betul nggak? Makanya caleg yang punya visi misi yang betul-betul amanah, oke, gandeng Mas Lim, saya garansi kepilih. Kalau nggak kepilih bagaimana Mas Lim? Nggak usah dibayar, enak lah. Iya toh? Kalau kepilih bagaimana? Saya cuma minta adakan lagi. Kasihan loh masyarakat yang nggak punya ini, kasihan. Mereka nggak bisa berobat. Ya. Saya bilang punya uang pun, mereka mau berobat kemana kalau glukoma? Punya uang pun, mereka mau berobat kemana kalau ROP? Punya uang pun, mereka mau berobat kemana kalau retina seperti ini? Oke. Siapa itu? Mas. Setelah diobatin 30 menit. Yang Ya. kanan sih, yang bedanya sih yang kanan sih tadi kan sebelah pertama ditetesin itu sakit itu apa itu di daerah paru. Terus tetesan kedua agak melebar. Terus tetesan ketiga itu sepenuhnya sakit. Semua perih. Tapi hampir sama 1, 2, 3 itu cuma Perihnya cuma sebentar ya. yang kiri yang nemen Nah, pertanyaannya setelah diobatin Mas Lim, apa yang dirasakan sekarang? yang aku bisa rasain yang kanan sih, yang kanan itu
tadi kan apa itu ibarat itu putihnya itu putih blue peteng, putih blue peteng. Cuman sekarang itu agak buka titik lah. Agak buka titik. Berarti kelihatan objek. Nggak kelihatan tapi terangan ibarat cahaya itu bisa masuknya dapat sekarang daripada tadi. Masuknya lebih banyak maksudnya. Mulai masuklah cahaya. Oke, yang untuk mata sebelah kiri. Tadi kan saya suruh ngelihat ini, yang baju kuning ini seperti apa? Untuk mata sebelah kiri sih. Coba dilihat. Yang baju kuning dilihat. Ya. Hah? Kelihatan yang baju kuning. Kelihatan? Kelihatan. Nah. Lebih jelas apa lebih kabur apa sama aja? Lebih jelas ini. Lebih jelas. Oke. Dikit apa? Kamu tadi ngelihatnya sebelum diobatin sama sekarang posisinya coba samain kayak tadi. Yang jelas, ngelihat yang jelas. Jelas ini. Nah ini. Dan tadi dia harus ngelirik ke sana. Sekarang udah mulai agak. Betul nggak? Ini julingnya, ini sudah mulai. Ya. Kamu tadi suruh ngelihat ini, kamu ngelihatnya ke sana. Saya bingung. Ya kan? Di sana tadi. Nah, sekarang sudah mulai ngelihat agak ke sini. Ya, betul ya? Yang saya suruh lihat yang ini loh, yang baju kuning. Ya. Nah, ini. Ya. Saya ngobatin anak juling pertama kali itu usia 6 tahun. Satunya juling memang mulai kecil, satunya kena benturan, jadi kecelakaan. Itu ablasi retina lepas. Ya. Ya. Oke. Jadi terbukti ya dalam 30 menit ada perubahan ya. Kalau bayinya sih memang nggak bisa ditanya ya. Tapi nanti dilihat dari reaksi si anak, dikasih mainan yang ada lampunya atau bagaimana dia bisa megang itu sudah mulai. Ya. Oke. Afirafa ini gimana? Tambah aktif mas. Ya. Jadi ROP terbukti bisa sembuh. Ya. Yang pertama kali anak usia 10 tahun itu bisa ditanya, enak bisa jawab. Sudah kelihatan, sudah. Cuman herannya sama ibunya tidak pernah dikenalin benda. Waktu itu saya taruh kursi ini di depannya. Ini apa depanmu? Diem aja. Loh, katanya sudah bisa melihat kok diem aja. Oh, terus ibunya bilang, itu yang biasa kamu duduk itu kursi. Jadi selama ini kursi, meja itu nggak pernah dikasih tahu. Karena ibunya anggapannya sudah nggak lihat, jadi nggak perlu tahu. Iya, salah itu ya. Nah, herannya cuma berapa 3 kali habis itu berhenti. Tanda kutip ada yang salah, something wrong. Jadi dia menerima belas kasihan dari orang dari kegagal anaknya ini. Jadi menerima belas kasihan, dimanfaatkan. Nah, terbukti kalau dia berhenti ngapain terus ngasih tahu orang anaknya polisi Polda itu yang kena mata males. Ya, itu ada di YouTube saya. Lihat tulisan E ini aja jarak 30 cm aja nggak kelihatan. Akhirnya jarak 2 meter gini udah kelihatan huruf E. Ada di YouTube saya live 30 menit kayak seperti ini. Ya, oke. Ini bapaknya boleh berdiri sini. Kayak tadi dites dulu, lihat tulisan yang sama, lepas kacamatanya dulu, lepas kacamatanya. Iya. Hah? E-L-Z-Y-L-U U Ya, enggak apa. U V D. Terus ya enggak apa. Enggak bisa lagi. Ya, enggak apa. Ya, oke. Ya. Oke. 30 menit yang tadinya kabur, sekarang ada perubahan enggak? Iya ada. Ada. Jeri terang. Ya, nah, ininya itu. Jadi enggak ada yang namanya mata tua selama diobatin ya. Mau tanya, Ya. Nanti tanyanya nanti duduk dulu. Gantian sama pasien lain. Nanti saya jawab ya. Duduk dulu ya. Boleh kok diulangi menit tanya saudaranya lagi. Ya. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Mas Rim nggak pernah buka praktek, apalagi jualan obat. Yang pulang seperti ini tadi Marvel pulang tinggal pulang. Betul? Bayar nggak? Nggak ada. Ini live ya. Karena sudah terbiasa. Selesai berobat, selama pulang nggak ada yang dibawa, tinggal pulang. Tapi kalau ada yang dibawa, ya otomatis diganti toh ya. Kalau nggak diganti semua orang ngerampok itu ya, ngasih waras ngalah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi selama pulang tidak yang dibawa dan airnya dia bawa sendiri, ya kan tadi bawa sendiri airnya ya. Nah, itu pulang tinggal pulang. Ya.
Makanya dibedakan, orang-orang biasanya yang bayar sendiri tutupnya pasti warna putih, nggak mungkin warna pink. Ya, kalau yang warna pink saya sediakan sini. Jadi kalau ketahuan nggak warna pink, ya berarti dari sini dulu. Ini yang sekarang ini saya bedakan. Ini kedepannya sama semua ya. Nah, kenapa? Itu untuk perbandingan aja. Jadi kalau dulunya airnya pun saya kasihkan, pada itu malah disalahgunakan sama yang nganter ikut minum. Terus pasiennya minum, boleh nambah lagi 1 botol Masrim, boleh ambil aja. Minum 2 botol, selesai pulang tinggal pulang. Habis itu nyampah lagi, tisunya dibuang di bawah, ya, botolnya dibuang di bawah. Sudah tahu Maslim nggak ada pembantu, bersihin sendiri. Makanya saya selalu peringatkan, ya, atau saya selalu bilang, ya, sudah disediakan tempat sampah atau paling enggak dibuang di tempat sampah di luar. Ya, intinya kan seperti itu. Sudah diobatin nggak boleh bayar, pulang masih nyampah lagi. Ada yang lucunya lagi, malah pulang nggak pamitan, tinggal pulang. Ya, ada di YouTube saya. Ya, tanggal 16 Mei. Pasien sampai ujung sampai luar-luar situ. 31 pasien. Pulang nggak pamitan. Karena nganggapnya dia sudah biasa, udah sering ke sini. Diobatin selesai pulang ya pulang. Ya, nggak ganti nunggu Maslim pamitan, nggak ganti. Mereka menganggap oh sudah ini hak saya untuk saya diobatin. Ya, apa yang perlakuan Maslim tetap sama dilakukan ya sebagai manusia. Saya nggak peduli ya, saya ngomong di YouTube saya nggak peduli Grassroots Surabaya atau Grassroots manapun, saya nggak peduli pejabat manapun, saya nggak peduli, termasuk kemarin saya ngomong, termasuk presiden pun, ya, manggil Master Lim untuk ngobatin cuma 1 orang, kalau Master Lim sampai datang ke sana potong leher saya. Termasuk pimpinan tertinggi presiden manggil Master Lim cuma untuk ngobatin 1 orang, potong leher saya kalau sampai saya datang. Kenapa? Saya ngobatin orang nggak boleh bayar. Lu perlu lu boto sini yo. Kasarannya kan gitu. Nggak peduli pejabat apapun jabatanmu, nggak ada haknya dengan saya. Di mata Tuhan semuanya sama. Nggak peduli lu orang kaya, orang miskin, orang nggak punya, perlakuannya sama. Dan saya ngomong di YouTube saya, ini live loh ini. Saya ngomong apa adanya. Kalau bisa membuktikan Maslim, ini ada Grassroots, ya. Maslim diundang ke sana. Sekali datang dikasih 100 juta. Kalau sampai saya datang potong leher saya. Nggak bisa, saya bukan orang bayaran. Saya bukan orang yang bisa dipanggil. Kecuali Maslim, di sana ada 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Daripada dianya ke sini menuin rumah saya, mending saya yang ke sana. Saya buatin, nggak boleh bayar semua. Ya, itu yang penting. Ya. Paham ya? Jadi kalau mau manggil Masrim, kumpulkan paling enggak minimal 100 orang. Daripada rumah saya yang penuh, mending saya yang ke sana. Enggak dibayar pun saya datang. Ya. Asal tiketnya belikan kalau anu ya. Ini seperti itu. Ya. Nah, enggak apa-apa enggak. Intinya seperti itu ya. Jadi saya tegaskan, Maslim bukan orang yang bisa dibayar, ya. Saya sudah tegaskan, siapapun kalau mau manggil Maslim, dipastikan bukan untuk 1 orang. Saya pernah diajak ke Singapura, saya tolak, ya. Kenapa? Kalau saya cuma belain 1 orang, tentunya saya pesawat dibayarin, hotel diinapkan, makanan dijamin, pulang disangonin, betul nggak? Yang notabene dapat duit. Nah di sini orang-orang juga nggak boleh bayar. Saya milih mana? Daripada saya cuma ngobatin 1 orang, saya lebih milih banyak orang. Kalau saya cuma cari uang, dari dulu saya lebih kaya dari ini. Iya kan? Yang bisa datang ke sini adalah orang-orang yang punya duit. Yang nggak punya duit nggak boleh. Itu keliru. Kenapa? Saya dapat kemampuannya ini gratis, otomatis harus disalurkan gratis. Kalau saya kuliah entek sampai miliaran, otomatis harus balik modal, betul nggak? Nah, kalau nggak balik modal kayak apa kuliah larang-larang? Betul nggak? Itu saya, ya, biar tahu. Jadi jangan pernah coba-coba. Ada yang BA saya, ya toh? Terus gimana? Apa bapak kesini? Oh, nggak benar orang ini. Ya mungkin saya maklum, mungkin dia belum paham. Akhirnya saya jelaskan bahwa pasien yang kesini.
Kalau saya sebut, ini orang Surabaya pasti tahu semua. Yang punya peti mati di Dinoyo. Ya, itu sudah keluar negeri, sudah ratusan juta habis, nggak bisa melihat. Saudaranya berobat ke sini, persakit sendi, diobatin cuma 15 menit sembuh. Terus dia cerita, saya punya teman saudara sini, ya, nah, kena glukoma, di mana-mana sudah nggak bisa. Iya, tapi kan belum ke Master Lim. Yang telepon sama asistennya, bilang nggak, yang sakit dia yang telepon asisten, mentang-mentang orang kaya. Terus dia tanya, pakai apa? Minum Satsuki, spray Maslim sama tetes. Pakai air dukun tadi, dia bilang gitu. Loh, gak kurang ajar asistennya. Saya bilang apa? Saya juga orang gereja, ya. Terus gini aja lah, lu lah mau sembuh datang ke sini, kalau enggak nggak usah. Iya tak? Kenapa? Karena apa? Saya bukan orang yang bisa dibayar, saya bukan buka praktek, paham ya? Jadi jangan coba-coba berani bayarin saya, ngundang saya untuk nyoba ngobatin satu orang. Ya, saya bilang pimpinan tertinggi pun, ya, pimpinan tertinggi pun saya nggak akan pernah datang, ya, 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 enggak, Mas. Jadi saya tegaskan, pimpinan tertinggi pun manggil saya, selama itu cuma untuk ngobatin satu orang, saya nggak akan pernah datang, kecuali Tuhan yang gerakkan saya ke sana. Jadi ya, dengerin ya. Mau yang manggil itu siapapun, dibayar berapapun, saya nggak akan pernah datang. Selama bukan Tuhan yang nyuruh saya ke sana. Jadi jabatan apapun yang kalian miliki hari ini, uang seberapa banyak yang kalian miliki hari ini, dipastikan nggak akan bisa manggil Mas Lim datang ke rumah. Tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda berseru sama Tuhan, Mas Lim tergerak untuk disuruh ke sana, Mas Lim akan datang, nggak usah dibayar. Ya, gitu. Jadi lebih baik Anda dekatkan diri dengan Tuhan daripada Anda memperbanyak kekayaan Anda yang notabene mengandalkan uang Anda untuk menyembuhkan glukoma, untuk menyembuhkan ROP. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Saya pernah punya pasien usia 30 tahun, sudah berobat ke Jepang sama Belgia. Yang jadinya apa? Autis. ROP. Lahir sudah nggak lihat, karena dia orang punya, diobatkan sampai Jepang sama Belgia. Usia 30 tahun, ngomong makan diulangi 4 kali, makan gitu. Autis malah. Karena obatnya tadi. Ya. Andai kata waktu itu dia usia 30 tahun masih nggak lihat tapi otaknya benar, ya masih oke lah. Ini enggak, autis. Diobati saya tetes itu mancal-mancal, ngamuk-ngamuk, terpegangi sampai 3 orang. Gitu. Ya. Jadi selama Mas Lim bisa lakukan rutin, bukan 1-2 orang, bukan 10-20 anak ROP yang sudah sembuh. Ada progres lah, seperti Raffi Rafa kalian lihat sendiri kan, Raffi Rafa tadi. Ya. Ini ya, jalan sendiri. Ini bukti nyata. Lihat YouTube saya berapa setahun yang lalu ya? Raffi Rafa setahun yang lalu ya berobat tempat saya. Lihat di YouTube-nya setahun yang lalu. Ada. Ya. Sekarang lihat sendiri. Oke, sudah selesai.